Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fernando Hidayah. Saya berasal dari kelas Administrasi Bisnis Terapan 1B Malang. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Function of Management. Jadi sebelum kita masuk ke tema utamanya, kita akan membahas tentang perusahaan yang ada di Batam. Nah, di sini kita akan membahas tentang 3 hal, yaitu struktur dari perusahaannya, bidang perusahaan, serta background perusahaannya. Di sini saya mengambil Sanipa sebagai contohnya. Berikut adalah struktur tentang PT Sanipa yang digunakan. Jadi di sini ada CEO, Presiden Direktur, dan hal lainnya yang sudah saya terangkan di tabel tersebut. Nah, di sini kita akan lanjut bahas tentang bidang perusahaan. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang industri yang menghasilkan sebuah plastik yang ramah akan lingkungan. Jadi terdapat 800 item dan mereka dapat memenuhi kebutuhan kita. Sebagai pengembang dan produsennya kantong plastik dan kantong sampah, Sanipa selalu memproduksi dari sudut pandang pelanggan. Bahkan untuk satu kantong sampah saja mereka banyak memiliki jenis plastiknya tergantung pada berat barang yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam plastik tersebut. Dan bentuk kemasannya juga ramah akan lingkungan dan mudah dibawa kemana saja. Dan mereka juga menyediakan berbagai macam kantong plastik yang dapat digunakan di dapur dan untuk memasak. Selanjutnya kita akan membahas tentang background perusahaan. Jadi Sanipa datang ke Indonesia, lebih tepatnya datang ke Batam pada tanggal 20 September 1991 yang terletak di kawasan industri Batamindo. Sejak didirikan, Sanipa telah melakukan secara konsisten untuk memproduksi dan menjual kantong plastik serta kantong sampah. Dan salah satu dari sedikit perusahaan yang memiliki banyak pabrik itu, mereka menyediakan pasokan produk berkualitas tinggi yang stabil dengan harga yang wajar. Berdasarkan kepercayaan tersebut, Sanipa banyak digunakan untuk rumah dan penggunaan bisnis. Kita masuk ke function of management. Jadi di sini function of management awalnya digunakan menggunakan teori Gulick yang menyatakan ada 7 fungsi manajemen, yaitu ada planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting atau yang dikenal sebagai force scope. Namun menggunakan teori Harappa, teori Gulick ini banyak dikritis dan banyak terlalu menyederhanakan proses manajemen itu sendiri, sehingga teori yang dari Henry Manuel ini mengungkapkan bahwa ada 5 fungsi manajemen, yaitu ada planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Jadi kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu perencanaan planning atau yang disebut planning. Jadi planning ini merupakan fungsi yang paling mendasar dalam sebuah manajemen. Nah, perusahaan ini merupakan suatu rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Di sini ada 4 tahap yang harus kita lalui. Yang pertama ada menetapkan serangkaian tujuan. Yang kedua ada merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga ada mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Yang keempat mengembangkan rencana untuk pencapaian tujuan. Dalam perencanaan pun sebenarnya banyak sekali pelajaran yang dapat kita dapatkan, seperti menyelesaikan masalah atau yang disebut dengan problem solving, dan mengambil keputusan atau yang biasa disebut dengan decision making. Maka dari itu perencanaan harus dibuat secara sistematis untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan. Selanjutnya kita akan masuk tentang pengorganisasian atau organizing. Jadi, manajemen pengelolaan perusahaan yang wajib dijalankan dengan baik yang berikutnya adalah fungsi organizing atau pengorganisasian.
Pengorganisasian ini merupakan rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Fungsi ini juga bertujuan untuk membentuk sebuah hubungan kerja di perusahaan yang memastikan agar semuanya dapat berjalan secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Di sini ada 5 proses pengorganisasian yang meliputi proses identifikasi dari kelompok, melakukan klasifikasi aktivitas kelompok, tes dari tugas yang sudah dikerjakan, mendelegasikan kewenangan dan menciptakan tanggung jawab, melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga selanjutnya adalah staffing. Nah, staffing ini merupakan fungsi manajemen yang hampir sama dengan organizing. Namun, fungsi ini berfokus untuk menempatkan sumber daya perusahaan di tempat yang paling tepat, sesuai dengan bidang keahliannya. Fungsi staffing ini juga tidak hanya masalah tenaga kerja saja, melainkan seluruh sumber daya dalam perusahaan. Hal ini termasuk dengan peralatan, inventaris, maupun sumber daya lainnya. Staffing ini sangat penting dilakukan agar divisi yang ada di dalam perusahaan dapat dipenuhi kebutuhannya secara merata. Fungsi staffing ini mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan SDM yang sudah tersedia, perekrutan tenaga kerja apabila terdapat kekosongan pada divisi tertentu, proses seleksi calon tenaga kerja yang mendaftar, mengenalkan terkait perusahaan yang melakukan orientasi, pelaksanaan kerja, evaluasi kinerja yang telah dilakukan, memberikan reward atau punishment sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan, serta memberi pengembangan atau jenjang karir. Yang keempat di sini adalah mengarahkan atau directing. Jadi, fungsi yang keempat dari manajemen ini adalah mengarahkan. Directing bertujuan untuk mengarahkan atau mengendalikan agar dapat meningkatkan keefektifan dan juga efisiensi kerja agar lebih maksimal. Selain itu, fungsi ini juga memastikan dengan adanya koordinasi dan kooperasi dari setiap bagian agar tercipta harmonisasi dalam lingkungan kerja. Dilansir dari beberapa link, terdapat beberapa aktivitas yang harus dilakukan agar suatu perusahaan ini memiliki fungsi manajemen pengelolaan perusahaan yang baik, di antaranya menerapkan serta mengimplementasikan kepemimpinan, yaitu berupa bimbingan ataupun motivasi terhadap pekerja agar bisa bekerja secara nyaman, baik, dan maksimal. Selanjutnya ada memberikan tugas dan penjelasannya secara rutin terkait dengan job desk atau masalah pekerjaan. Yang ketiga adalah menjelaskan terkait seluruh kebijakan yang berlaku dan sudah ditetapkan. Dan yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Di sini Gulik sendiri itu menggolongkan fungsi coordinating, reporting, dan budgeting ke dalam fungsi controlling ini. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk menilai pekerjaan yang sudah dilakukan oleh SDM yang ada di suatu perusahaan. Namun tidak hanya SDM, keuangan dan waktu pun harus diperhatikan dalam fungsi controlling ini. Hal ini supaya pekerjaan bisalah selesai dan tidak melebihi tenggat waktu dan budget yang sudah direncanakan sebelumnya. Ada beberapa langkah dalam fungsi controlling, yaitu mengatur kinerja para pegawai, membandingkan kinerja para pegawai apakah sudah sesuai standar atau belum, dapat melakukan koreksi ke pegawai, memastikan pegawai berjalan ke arah yang tepat, dan memastikan pekerjaan selesai tepat waktu. Demikian itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernando Hidayah, izin undur diri. Terima kasih.